أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Tambah ilmu kita diiringi dengan tambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Kita masih dalam pembahasan tentang kisah. Kita sudah menyelesaikan terkait dengan kisah pertemuan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khadir. Kita sudah menyelesaikan tentang kisah atau pesan tauhid dalam kisah pemilik dua kebun. Alhamdulillah kita juga sudah menyelesaikan tentang pesan tauhid dalam kisah Dzulqarnain. Pagi hari ini masih terkait dengan sejarah. Saya ingin memanfaatkan waktu untuk sejenak kita mengenang beberapa peristiwa yang terkait dengan pelaksanaan haji dan umroh, terutama pelaksanaan haji yang seringkali difahami dengan pemahaman yang beragam yang mengakibatkan munculnya sikap yang beragam pula terkait dengan situs-situs sejarah yang sering dijumpai bahkan didatangi oleh para penziarah yang sedang menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Hari-hari ini sebagaimana kita tahu, saudara-saudara kita dari Indonesia sudah berangsur-angsur berangkat. Tahun ini diperkirakan sekitar 211.000 asal Indonesia dari sekitar 4 jutaan jamaah yang akan menunaikan ibadah haji. Kalau 2.211 dari 4 juta berarti 20, kurang lebih sekitar 20 atau 19 atau 18 jamaah. Berarti 1 orang Indonesia. Jumlah yang cukup besar. Ya.
walaupun peluang tambahan kuota haji tidak diambil, dengan harapan di Mina tidak terlalu berdesak sebagaimana tahun lalu. Walaupun tidak diambil, jumlah 211.000 adalah jumlah yang cukup besar untuk jamaah haji. Jamaah rahimakumullah, seiring dengan berangkatnya saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, tentu kita mendoakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kelancaran, dan pulang membawa haji yang mabrur. Bagi kita yang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan untuk bisa mendatangi tanah suci Makkah maupun Madinah, insyaallah. Baik, jamaah rahimakumullah, ada satu kitab kecil yang ditulis oleh ulama Saudi dan tempo dulu banyak dibagikan kepada jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji. Tapi belakangan sepertinya itu enggak dibagikan lagi. Saya mendengar tapi perlu kita cek lagi nanti. Ada keberatan dari beberapa pihak, termasuk dari kita di Indonesia. Kiai tokoh di Indonesia yang menyampaikan keberatan kalau buku seperti itu dibagikan. Padahal menurut saya buku itu penting sekali. Tadi saya mau bawa, saya cari-cari masih belum ketemu. Tapi saya sudah coba untuk ringkaskan dalam bentuk beberapa hal. Ya. Seingat saya ada yang mengirim pernyataan agar buku itu tidak dibagikan. Justru saya penasaran untuk saya sampaikan kepada jamaah sekalian, dan monggo dianalisa apakah catatan-catatan yang disampaikan dalam buku ini penting atau tidak. Jadi intinya adalah apakah kita melaksanakan ibadah itu berdasarkan sejarah atau kita melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan syariat. Lalu di mana diposisikan sejarah itu? Ini kaidah pertama. Ibadah di tempat tempat-tempat yang utama di Makkah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, baik dari sisi asalnya atau dari sisi caranya. Saya ulangi, ibadah di tempat-tempat yang utama di Makkah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Setiap mau melaksanakan ibadah, pertanyaan sederhana adalah dan mendasar adalah apakah ini disyariatkan? Tidak. Baik dari sisi asalnya
dasar awal melaksanakan ibadah, atau dari sisi caranya, bagaimana melaksanakannya. Kemudian yang kedua, tempat-tempat yang didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka ibadah, maka tempat tersebut disyariatkan untuk didatangi dan dilazimkan sebagai bentuk menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencari pahala. Kaidah yang kedua ini turunan dari kaidah yang pertama. Saya kembali ulang. Tempat-tempat yang didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka ibadah. Karena nanti kalau tempat yang didatangi oleh Nabi banyak sekali. Dan tempat-tempat itu bersejarah. Jabal Sur itu bersejarah sekali. Jabal Nur apalagi. Berjumpanya pertama kali Rasul dengan malaikat Jibril. Diturunkannya Al-Quran yang merubah tatanan kehidupan dunia. Itu sangat bersejarah sekali. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah ke sana mendatangi tempat itu dalam rangka ibadah atau tidak? Maka tempat tersebut disyariatkan untuk didatangi dan dilazimkan sebagai bentuk menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencari pahala. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, tempat-tempat yang Rasulullah melakukan ibadah di sana, Rasulullah melakukan ibadah tanpa pengkhususan terhadap tempat itu sendiri. Tapi enggak dikhususkan tuh tempat. Tapi Rasulullah datangi dia. Maka tempat ini tidak disyariatkan untuk didatangi dan dilazimkan dalam rangka untuk ibadah. Contoh misalkan, ini kan Jabal Rahmah. Rasulullah wukufnya di sini. Di sini Rasulullah wukuf. Rasulullah khutbah Arafah dan sholat duhur dijamak dengan asar dengan jamak takdim di Namira. Sekarang tempat itu diabadikan dengan satu masjid bernama Masjid Namira di Arafah. Lalu Rasulullah ketika wukuf bergerak menuju ke Jabal Rahmah ini. Dan Rasulullah, disinilah Rasulullah wukuf sampai terbenam matahari. Ini kan tempat bersejarah. Rasulullah haji sekali-kalinya dan Rasulullah wukufnya di sini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah mengkhususkan tempat ini untuk wukuf? Jawabnya, enggak. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa seluruh kawasan Arafah adalah tempat untuk wukuf. Di Jabal Rahmah. Apakah Rasulullah memberikan keutamaan, menyampaikan keutamaan bagi jamaah yang wukuf di Jabal Rahmah? Jawabnya, enggak ada.
Jawabnya tidak ada. Yang ada hanyalah Rasul wukufnya di sini. Tetapi diiringi dengan ucapan Nabi bahwa seluruh kawasan Arafah tempat untuk wukuf. Diiringi dengan, tidak juga diiringi dengan Rasulullah menyatakan keutamaan bagi siapa yang wukuf di Jabal Rahmah. Nah, maka tempat yang seperti ini tidak disyariatkan untuk dilazimkan wukuf di sini. Gitu. Tetapi banyak di antara saudara-saudara kita yang merasa bahwa kalau wukuf dilakukan di Jabal Rahmah itu adalah satu keutamaan, dan kalau wukuf di Jabal Rahmah seolah-olah doanya akan paling dikabulkan dan dia akan meraih haji yang mabrur. Maka berebutlah orang untuk punya kesempatan wukuf di Jabal Rahmah, bahkan merasa lebih tinggi karena bisa melaksanakan wukuf di Jabal Rahmah. Bapak-bapak dan saudara, saya sampaikan ini karena jangankan kok Jabal Rahmah ya. Di Indonesia ini loh, saudara-saudara kita kadang-kadang ya, hanya itu pernah menjadi persinggahan seorang kiai besar misalkan, seorang wali misalkan. Maka tempat itu seringkali didatangi untuk dijadikan sebagai tempat untuk ibadah. Dasarnya adalah ini petilasan. Dulu kiai ini pernah singgah di batu ini. Orang berdatangan dan menganggap ya, tempat itu adalah tempat yang mustajab. Saya ingin sampaikan, jangankan tempat itu, ini Jabal Rahmah loh. Ini Jabal Rahmah nih. Rasul di sini nih. Wukufnya Nabi di Jabal Rahmah ini. Rasul wukuf di sini, di Jabal Rahmah ini. Tetapi Rasul tidak menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan wukuf di sini. Yang ada Rasul mengatakan seluruh kawasan Arafah adalah tempat untuk wukuf. Rasul juga tidak menyebutkan keutamaan terkait tempat ini untuk wukuf. Bahkan apakah Rasul pernah datang lagi ke tempat ini setelah Rasulullah wukuf? Rasulullah enggak. Maka ini statusnya sama dengan kawasan yang lain. Jamaah rahimakumullah, bahkan kasus terkait dengan Jabal Rahmah, karena ada 3 teori terkait dengan sebutan Arafah. Salah satu teorinya adalah Arafah itu dari kata ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan. Saling mengenal. Dan terkait dengan teori ini ada latar sejarahnya. Apa latar sejarahnya? Sebagaimana disebutkan dalam Akhbar Makkah. Latar sejarahnya adalah
Konon, ini sejarah, konon Nabi Adam sama ibunda Hawa berpisah dan bertemu kembali di Jabal Rahmah. Jangankan kisah Nabi Muhammad ini kisah Nabi Adam nih. Yang ini landasannya adalah sejarah, tidak ada nas yang jelas menyebutkan ini. Tapi ini disebutkan dalam berbagai literatur sejarah. Disinilah pertemuan antara ayahanda Adam dengan ibunda. Mendengar begitu, saudara-saudara kita banyak di antara kaum muslimin langsung terpikat hati dengan tempat ini. Bahkan muncul doktrin-doktrin misalkan ya, yang rumah tangganya sudah dibangun 10 tahun tapi juga belum ketemu kecocokan, kemesraan, ya, dirasa belum sakinah, belum mawadah gitu, maka dianjurkan untuk datang berdua ke Jabal Rahmah, berdoa berdua di Jabal Rahmah. Agar apa? Katanya kalau begitu dilakukan nanti pulang rumah tangganya menjadi sakinah, mawadah. Jamaah haji atau bukan dia sendiri tapi dititipi sama orang, dibawain kertas, ditulis nama anak perempuan yang sudah usia 31 tahun yang belum ketemu jodoh itu, dan kemudian dititipkan dan pesannya tolong ini dilempar, ditaruh di Jabal Rahmah. Dengan harapan mudah-mudahan anak perempuan yang usianya udah 31 tahun yang belum ketemu jodoh itu bisa segera menemukan jodohnya. Walaupun ditulis juga di situ la haula wala quwata illa billah. Dibuang di sini. Bapak, coba ini kita jangan menghakimi dulu, coba kita pahami kenapa mereka begitu. Orang seperti ini berarti kan menjadikan sejarah ya, itu sebagai dasar untuk melakukan ritual ibadah atau mendefinisikan bahwa tempat ini istimewa atau tidak istimewa. Tempat ini mustajab atau tidak Padahal menetapkan tempat ini mustajab atau tidak mustajab, istimewa atau tidak istimewa, dikhususkan dari yang umum, itu adalah hak syariat dan syariat itu adalah mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai asyari'. Tapi itulah yang terjadi. Jujur ini, Bapak pernah mendapati orang mengkhususkan di sini enggak? Pernah dengar cerita gitu orang mengkhususkan di sini enggak? Enggak pernah. Kalau Bapak mau bikin penelitian, nanti kalau umroh, silakan naik ke atas. Tapi penelitian loh ya, bukan nyari jodoh di atas ya. Terus mau nambah istri ke atas. Naik ke atas sana. Gitu. Saya dari 96 ke sampai hari ini sering ke sana. Saya baru sekali-kalinya. Sudah sekian kali ini, saya baru sekali-kalinya ke atas.
hanya terpanggil ingin tahu apa benar. Ternyata Bapak-bapak itu di dekat tugu di atas itu ternyata bertumpuk kertas. Dan kertasnya itu ima tulisan Indonesia atau tulisan Jawa. Dan saya pernah mendekat ke tempat ini, tadinya dihalang-halangi sama petugas. Tapi saya menjelaskan bahwa saya ke sini ada maksud untuk cari bahan, menjelaskan kepada saudara kami di Indonesia. Karena begini. Akhirnya bukan saja diperbolehkan, bahkan saya dikasih setumpuk kertas. Dan saya lihat kertasnya, tulisannya itu ya begitulah. Dan kebanyakan kayaknya dari kampung saya ini, dari Jawa Timur ya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi begitulah orang kita. Maka kadang-kadang kita melihat ya, sekali lagi ya Pak, jangankan cuman napak tilas gitu ya. Jangankan cuman petilasan. Paham dengan petilasan ya Pak? Yang dimaksud dengan petilasan itu paham ya? Petilasan itu raja mana, dulu pernah perjalanan menuju mana, mampir di gua mana begitu ya. Nah, gua itulah yang dijadikan sebagai tempat yang dikeramatkan, diistimewakan, tempat berdoa dan seterusnya. Begitulah keyakinan saudara kita ini. Itu kan gimana menjelaskannya Pak? Sekali lagi Bapak dan saudara. Ya. Ini kaidah tadi ya. Sekarang saya coba untuk sekarang saya mau nanya Pak. Ini mana nih Pak? Ini di mana ini? Ini Mina nih Pak. Ini kan di Mina ini. Ini di Mina ini. Oke. Pertanyaannya Pak. Tempat di Mina ini menjadi istimewa kapan? Tempat di istimewa itu menjadi sekarang gini aja deh, biar contohnya lebih gampang. Oke, Arafah aja. Arafah, dia menjadi istimewa kapan Pak? Dia terikat 4 hal Pak. 1, terikat dengan 4. Tempatnya harus di Arafah. 2, dia terikat dengan bulan. Bulannya harus bulan apa? Dzulhijjah. Dia terikat dengan hari dan tanggal. Tanggalnya tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Harinya namanya hari Arafah. Dia terikat dengan waktu. Waktunya kapan? Zuhur, tergelincir matahari sampai dengan terbenam. Pertanyaannya, siapa yang berhak menentukan 4 hal ini? Yang berhak menentukan 4 ini siapa? Berhak menentukan bahwa tempat ini istimewa ketika berada di bulan Dzulhijjah. Tempatnya di Arafah. Harinya 9 Dzulhijjah. Waktunya ba'da zuhur sampai terbenam. Yang berhak menentukan ini siapa? Allah dan Rasulnya. Ini Allah, ini haknya Allah ini. Ini hak ketuhanan ini Pak. Hak pembuat syariat gitu loh. Kalau misalkan dari 4 ini, tempatnya di Arafah. Harinya tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah.
Waktunya ba'da zuhur sampai terbenam matahari. Tapi bukan di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulqa'dah sekarang ini. Ini Dzulqa'dah tanggal berapa ya? Berapa Pak? Dzulqa'dah nih. Dzulqa'dah. Nah orang ke situ tuh. Kira-kira Arafah ini istimewa enggak? Istimewa enggak? Enggak. Enggak istimewa dia. Dia juga bukan tanah haram loh Pak. Arafah itu. Arafah itu bukan tanah haram loh Pak. Arafah itu kan udah tanah halal. Itu. Ini enggak ada yang istimewa Pak. Nah ini gimana menjelaskan ini nih. Ini penting. Karena kalau sampai kemudian kita mengkhususkan satu tempat atas tempat pada umumnya dan kita khususkan, apalagi kita bumbui dengan mengatakan bahwa doa di situ mustajab. Padahal pembuat syariat tidak menetapkan tempat itu sebagai mustajab. Berarti kita memposisikan diri sebagai pembuat syariat dong. Padahal hak yang menentukan syariat siapa? Jangan-jangan kita memposisikan diri sebagai Tuhan tandingan selain Allah SWT. Kembali. Oke, sekarang saya coba untuk mengajak bapak-bapak dan saudara untuk lihat yang lain. Oke. Ini Mina. Oke. Sekarang gini, saya bandingkan dulu sebentar. Kalau menurut Bapak Jabal Nur, ada Jabal Sur, ada Jabal Nur kan? Jabal Nur deh. Istimewa enggak Pak tempatnya? Istimewa enggak? Jabal Nur itu istimewa enggak? Bersejarah enggak? Gitu aja dulu. Bersejarah enggak? Oh, enggak bersejarah gimana? Dia istimewa Pak, karena tanah suci masih. Kan Jabal Nur di Mekah. Bukan Jabal Nurnya, karena dia berada di tanah bersejarah Pak. Coba bayangkan, enggak bersejarah gimana? Rasul pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril di situ. Al-Quran diturunkan di situ. Dalam tanda petik, Rasulullah kan sering ke situ sebelum diangkat menjadi seorang Rasul. Bertahanus. Bahasa kita apa sini? Medi. Apa? Ya merenungkan di situ kan. Itu kan bersejarah sekali. Kurang apa sejarahnya? Maka dengan sejarah begitu nih, ini ujian Pak. Ujian. Hati kita orang Indonesia itu. Kalau dengar kayak begitu, itu bangkit semangatnya. Bukan hanya orang Indonesia kali. Bangkit semangatnya. Dan dia ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Disinilah pentingnya ada ilmu. Mesti dijelaskan. Ada enggak keistimewaan sholat 2 rakaat di Jabal Nur misalkan? Ada enggak keistimewaan doa di Gua Hira misalkan? Siapa yang berdoa di Gua Hira doanya bakal ada begitu? Ada. Enggak ada. Karena sekali lagi kenapa enggak ada? Ini kan latar belakang sejarahnya luar biasa. Iya, itu enggak usah dipungkiri. Tapi ingat syariat itu, ibadah itu ditentukan dengan ketentuan syariat. Apakah Rasulullah pernah bertahanus lagi, menyendiri lagi di situ setelah Rasul diangkat menjadi seorang nabi? Oke. Oh Pak, saya ambil contoh satu lagi. Ini betapa pesan tauhid ini pentingnya.
Oke, sebentar saya lihat. Nah, Bapak kenal ini kan? Ini apa, Pak? Teras. Ini batu bukan sembarang batu ya. Orang kita, Pak, kalau kita jelaskan betapa keutamaan batu ini, kalau kita jelaskan nih keutamaan batu ini, tapi nggak segera kita ikuti dengan kaidah bagaimana mensikapi batu ini. Orang menunaikan haji dan umroh, ya, bukan beribadah di Ka'bah. Boleh jadi akhirnya beribadah ke Ka'bah. Dua hal yang berbeda. Beribadah di Ka'bah berarti beribadahnya kepada siapa? Allah. Kalau beribadah ke Ka'bah berarti apa? Sangat boleh jadi menuhankan Ka'bah. Dan lebih khusus menuhankan Hajar. Ini pentingnya ilmu. Saya berharap sebenarnya di manasik itu dijelaskan ini. Karena nanti ini efeknya banyak. Entah Pak. Kalau hanya dijelaskan tentang keutamaan-keutamaan. Coba kalau dengar begini gimana nih? Rasulullah bersabda, demi Allah dia akan mengutusnya pada hari kiamat kelak. Dengan dua matanya dia akan melihat. Dan dengan lidahnya ia akan memberikan kesaksian. Kepada siapa? Terhadap siapa saja yang pernah menyalaminya dengan kebenaran. Nanti hari kiamat, Hajar Aswad ini akan menjadi saksi loh Pak. Saksi kepada siapapun yang pernah mendatanginya. Yang pernah menyalaminya. Itu dahsyat. Allah akan berikan dua mata. Allah akan berikan ini. Nah, misalkan begitu denger kan bangkit dia kan. Nah, semangat ini boleh dan ini keutamaan ini berdasarkan nas yang sahih. Gitu. Apa? Apalagi kalau ditambah ini. Seseorang datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu seraya berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, aku tidak melihat engkau mengusap kecuali dua penjuru. Dua penjuru Ka'bah ini." Maksudnya Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Kemudian ia menjawab, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya dapat menghapuskan dosa-dosa. Oh, semangat Pak. Ngusap dulu, ngusap dia itu keduanya, Rukun Yamani maupun Hajar Aswad. Diusap nih, diusap nih. Ngapusin dosa-dosa Pak. Kan istimewa bener ini. Ini hadis yang sahih loh. Mengusap keduanya menghapuskan dosa-dosa. Oke, misalkan. Kemudian, oke, kalau mendengar begini nih, kalau kita dengar seperti begitu, itu kan, nah misalkan ini juga, Hajar Aswad itu diturunkan dari surga. Ini batu-batu dari surga Pak. Warnanya lebih putih daripada susu. Dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya dia hitam. Oke, ini nanti jadi dalil dari karangan para ulama untuk menyebutkan bahwa ada korelasi antara dosa yang dilakukan oleh anak Adam dengan apa yang terjadi di alam ini. Nah, penjelasannya nanti kita fokuskan dulu satu poin. Dan satu lagi tadi soal syariat mengusap. Itu nanti kita jelasin. Tapi satu poin dulu nih. Pak, kalau ini disebutkan bahwa Hajar Aswad itu batu dari surga. Oh, jangankan batu bernama Hajar Aswad, Pak.
Di kitab Batu Akik itu loh. Oh, ini Batu Akik. Saya dapat dari Gua Pamijahan. Tahu Gua Pamijahan? Di mana tuh, Pak? Kayaknya pernah datang dulu di sana. Di Tasik. Oh, itu orang kita udah luar biasa, Pak. Gitu. Ya. Ini semuanya keutamaan sah. Tapi, nah ini soal keutamaan. Tapi umat ini mesti diikuti dengan gimana mensikapinya. Sudah kayak begini nih keutamaannya Hajar Aswad. Sudah kayak begini nih keutamaan Hajar Aswad. Satu, dia batu dari surga. Dia lebih putih daripada susu. Bahkan nanti hadis yang lain, dia kalau Allah nggak padamkan cahayanya, itu timur dan barat terterangi cahayanya. Kemudian dia nanti di hari kiamat akan hadir menjadi saksi. Allah berikan mata, Allah berikan lidah, akan menjadi saksi. Siapa yang mengusap akan menghapuskan dosa-dosa. Yang menarik, Pak. Ini kita coba lihat, coba dengerin. Gimana pandangan Umar, Pak? Ini kan Rasulullah mau tawaf. Dan Rasulullah mau mencium Hajar. Ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad, posisi Umar di belakang Nabi. Posisi setelah Nabi. Umar itu ngelihat Nabi itu mencium Hajar Aswad. Ketika Umar melihat Nabi itu mencium Hajar Aswad, ya, kemudian giliran Umar punya kesempatan di Hajar Aswad, Umar pidato dulu, Pak. Ini pidato Umar nih. Apa kata Umar? Sesungguhnya saya tahu, kamu itu adalah batu. Batu yang kayak gitu tuh, dibilang sama Umar nih. Saya tahu kamu itu batu. Yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan madarat. Nggak ada manfaat, nggak bisa mendatangkan manfaat. Pertanyaan saya, yang mendatangkan manfaat dan madarat itu siapa? Itu wilayah kekuasaan dan otoritas Tuhan. Itu loh. Yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat. Rasul bisa memberikan manfaat dan madarat tidak? Enggak. Yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat itu hanyalah Tuhan, Allah Subhanahu. Umar pidato dulu. Saya tahu kamu itu batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan madarat. Kata Umar. Nah, ini prinsip kedua. Ini kan prinsip tauhid, Pak. Ini tauhid ini. Jangan orang justru tawaf ke Ka'bah, tauhidnya rusak. Nah, kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Kalaulah saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, kamu nggak bakalan saya cium. Pertanyaannya, kenapa kemudian Umar mencium Hajar Aswad? Karena melihat Rasulullah mencium, begitulah syariat itu. Apakah Umar tidak yakin dengan keutamaan Hajar Aswad? Oh, yakin. Dan memang disyariatkan cium, menghapuskan dosa-dosa. Ini saya ambil contoh soal Hajar Aswad. Hajar Aswad, ini Hajar Aswad, batu dari surga ini, jelas ada dalilnya. Itu. Batu akik dijual di mana, Pak? Jatinegara ya? Depan pasar, depan stasiun ya. Kalau pasar batu akik. Macam-macam tuh.
Belum lagi nanti kalau kita lihat sejarah batu ake. Kan dulu Hubal itu dibuat dari batu ake, Pak. Tiba-tiba Tuhan Hubal itu tangannya patah. Akhirnya diganti dengan emas. Jadi Tuhan ada sejarah tangannya, tapi dia nggak bisa betulin sendiri. Nah, jadi maksud saya, ini bukan soal sekarang. Dulu juga begitu. Kurang apa cerdasnya seorang Umar di masa jahiliyah? Menteri luar negeri loh, Pak. Kurang apa pinternya Abu Jahal? Abu Jahal itu kan yang kasih nama Nabi. Nama aslinya kan Abul Hakam. Pemutus segala perkara. Julukan sebelumnya. Kalau nama aslinya kan bukan Abul Hakam. Amr bin Hisham. Dia disebut Abul Hakam karena nyaris tidak ada masalah yang diajukan kepada Abu Jahal kecuali dia berikan putusan. Dan dia punya posisi yang sangat tinggi di Mekah. Nah, ini nanti satu hal yang menarik tersendiri. Kenapa dia disebut Abu Jahal? Kenapa dia disebut Abu Jahal? Ini nama sifat Pak, bukan nama zat. Kalau nama zat ya dia sendiri dan nggak akan berulang. Ini sifat ini. Sifat itu boleh jadi di 14 abad yang lalu ada Abu Jahal, boleh jadi di abad sekarang apa? Abu Jahal lagi. Ini nama sifat. Kembali ke sini. Jadi Pak, inilah akidah. Dan kalau kita lihat, bacaan yang paling khas dalam haji dan umroh, orang menunaikan haji dan umroh dan itu tidak disyariatkan kecuali hanya pada saat haji dan umroh. Itu pun tidak seluruh rangkaian haji. Itu adalah bacaan talbiyah. Kalau kita perhatikan talbiyah itu. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Ada dua pesan Pak. Pesan tauhid dan pesan pembebasan diri dari syirik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Datang ke tanah suci itu untuk memenuhi panggilan. Langsung disebut. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal niat. Dalam hal kehendak. Dalam hal tujuan. Saya waktu itu pernah menyebut di sini kan. Bahwa pintu syirik besar itu ada 4. Disebutkan dalam kitab At-Tibyan Syarhu Nawaqidil Islam. Salah satu dari 4 pintu besar itu adalah syirkun niyah wal iradah wal qas. Syirik dalam hal niat, kehendak dan tujuan. Hati-hati loh dalam hal niat. Bisa jatuh syirik loh. Hati-hati dalam kehendak. Bisa jatuh syirik loh. Hati-hati menentukan tujuan hidup. Bisa jatuh syirik. Dalam talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Begitu kita mengatakan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji atau melaksanakan umrah. Setelah itu apa? Labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Udah ngomongnya begini, kok mulang syiriknya tambah tebel. Wong pulang itu yang dibawa selain oleh-oleh panci. Panci apa itu? Panci kuning ya? Panci kuning, bawa batu dari Uhud 1. Bawa batu dari Jabal Rahmah. Tuh. Bawa batu dari Jabal Nur. Tuh. Dan kemudian waktu talbiyah mengatakan apa? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hati-hati Pak soal pujian. Hati-hati soal kenikmatan harta kekayaan. Hati-hati soal pangkat dan jabatan.
Disebutkan loh berikutnya. La syarikalah. Tauhid disebutkan. Bahwa pujian, kekayaan, kenikmatan, dan kedudukan, kerajaan, jabatan, semuanya itu hanya milik Allah. Kemudian kita mengatakan la syarikalah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini apa? Selain ini adalah tauhid. Juga hati-hati dengan syirik. Ada peluang Pak, orang menuhankan kekuasaan. Ada peluang loh, orang menuhankan kekayaan. Ada peluang karyawan menuhankan direktur. Kalau seolah-olah dia bisa hidup atau tidak tergantung putusan direktur. Hati-hati. Seolah-olah rezeki itu di tangan direktur. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kan dahsyat. Maka nyambung Pak. Pidato Umar begitu waktu di Hajar Aswad. Apa yang kita baca ketika kita di Bukit Sofa dan Marwah? Kan bacaannya yang diajarkan Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tauhid. Lagi-lagi menyatakan ya, penegakan tauhid dan pembebasan diri dari syirik. Apa yang dibaca? Disyariatkan yang paling banyak harus dibaca. Selain baca yang lain monggo, tapi yang disyariatkan yang diberikan tuntunan sama Nabi. Yang paling pokok dibaca ketika di Arafah, dan haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah, inti haji itu Arafah. Apa bacaan di inti haji? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tauhid syirik, tauhid syirik. Penegakan tauhid, pembebasan diri dari kesyirikan. Itu Pak. Itulah haji. Maka pahala haji itu tidak ada lain kecuali surga kalau mendapatkan haji yang mabrur. Laisa lahul jaza ilal jannah. Gimana enggak dapat surga? Wong haji itu menanamkan tauhid, haji itu pembebasan diri dari syirik, sementara surga itu ada pintunya dan untuk membuka pintu surga perlu kunci dan kuncinya adalah tauhid. Berarti dia berangkat haji itu mencari kunci, meneguhkan kunci itu. Itu kalau dapat kuncinya. Makanya Pak, bekal haji itu soal hotelnya di mana penting. Soal nanti ke sana bawa makan apa boleh. Soal ini itu pakaian harus disiapkan berapa penting. Tapi bekal yang paling penting ya ini ilmu. Makanya kan disebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Itu kan ayat ini berkait dengan haji. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ayo yang saudaranya mau berangkat, yang tetangganya mau berangkat, tersampaikan Pak. Silahkan mau siap-siap nanti bawa baju berapa, panas apa dingin, nanti di sana bawa apa, tempat duduknya karena sudah HMP mau bawa apa misalkan. Silakan. Tapi jangan lupa harus bekal takwa ini. Gitu. Inilah kira-kira ya. Jadi maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah ya. Nah, saya tambahkan karena tadi sudah disebut Pak. Itu kalau orang lihat Ka'bah Pak. Naluri Pak. Naluri manusia pengenlah megang, pengenlah ini, pengenlah itu. Oh apalagi orang lihat makom Ibrahim. Ya pengen emas begitu kan. Pengen lihat pintu Ka'bah. Pengen. Tapi pertanyaan saya. Dari seluruh titik di Ka'bah itu, dari seluruh bangunan Ka'bah.
Yang disyariatkan untuk dipegang ada berapa? Yang disyariatkan untuk dipegang ada berapa? Diusap ada berapa? Cuma ada 2, Pak. Hajar Aswad sama Rukun Yamani aja. Silahkan, alhamdulillah saya bisa mengusap Rukun Yamani, monggo. Tapi jangan ada ungkapan, alhamdulillah saya sudah bisa mengusap Ka'bah, mengusap makam Ibrahim. Kenapa emang? Itu Ka'bah itu berapa kali hancur. Itu batu biasa aja, dibangun oleh orang biasa aja. Persoalannya bukan bangunannya itu, tapi titiknya itu yang penting. Itu. Nabi Ibrahim itu kan posisinya meninggikan Ka'bah dari pondasi yang sudah ada. Ya, membangun Ka'bahnya para malaikat, batunya dari surga pondasinya. 2 titik itu, Pak. Nah, 2 titik itu pun oleh Nabi, Masya Allah syariat ini ya, sangat apa ya, sangat apa, kalau melihat ke depan itu apa, Pak? Visioner. Sangat visioner. Coba jumlah jamaah haji di zaman Nabi berapa? Rasul itu kasih syariat 3 loh. Urusan mengusap Ka'bah itu. 1, kalau memungkinkan cium tuh Ka'bah. Begitu cium, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cium. Cium Ka'bah, jalan. Hajar Aswad nih. 1. Kalau enggak, Rasul mencium. Kalau enggak bisa mencium, apa kata Nabi? Usap. Usap, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, diusap. Habis itu tangan yang dipakai usap dicium. Coba. Nabi pernah naik onta. Nabi pakai tongkat. Tongkatnya ditempelkan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tempelin, cium tongkatnya sama Nabi. Dan 2. Yang ketiga, dan yang ini yang banyak dilakukan sekarang. Karena berjubel di situ toh. Dari jauh, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dicium enggak? Cium enggak, Pak? Kalau kita lihat banyak yang cium enggak? Bahkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, berkali-kali deh. Kalau dari jauh dan ini tidak nempel tangan ini, tidak usah dicium. Begitu 3. Dan itu sangat visioner. Kenyataan sekarang begitu, Pak. Memang ada yang bisa nyium. Tapi masalahnya kalau sampai untuk bisa mencium dia harus sikut kanan, sikut kiri, tendang sana, tendang sini. Bahkan nyewa joki-joki, perempuan diangkat berempat rame-rame untuk bisa mencium. Pahalanya belum jelas, dosanya udah jelas. Gitu. Dengan doktrin-doktrin yang tidak baik. Makom Ibrahim ada posisinya apa? Makom Ibrahim itu di belakangnya disyariatkan untuk sholat. Dan itu lebih utama, sholat di belakang makom Ibrahim. Bukan untuk dipegangin, bukan untuk apa, bukan. Nah maka oleh karena itu ini loh syariat. Syariat dan syariat seperti ini harus difahami bagi siapapun yang ingin menunaikan ibadah. Bapak-bapak, ini kayaknya waktu sudah jam 6 lewat ya. Nantilah insya Allah yang lain-lain. Doanya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa datang kemari. Ya. Kalau perkembangan ini banyak Pak. Dulu kan di atas nggak ada atapnya. Nah, dulu kan nggak ada pagernya. Kalau urusan bangunannya berkembang Pak. Kembang kalau urusan bangunannya ya. Insya Allah. Saya mohon maaf nih. Ini ada khutbah nikah di Bekasi. 6:30 ngumpul di Cipayung. Jadi saya harus izin dulu. Kayaknya udah waktu suruh. Sudah baik nih. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa bincangkan lagi. Dan mudah-mudahan saya pesan saya yang mau umroh, yang mau haji. Jangan termasuk yang mau milih travel, mau milih pendamping siapa.
silahkan mau travel apa aja. Tapi Bapak dan Ibu, apalagi yang baru pertama, yang belum cukup ilmunya, pilih yang betul-betul punya komitmen untuk bisa membimbing sesuai dengan syariat. Kadang-kadang kita itu ngejar-ngejar mana harga yang paling murah. Nanti belum tentu balik, bedanya 1 juta, 2 juta, tapi enggak terbimbing dengan kasihan. Karena banyak sekali yang kemudian orang melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan sunnah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa mendatangi tanah suci. Terima kasih dan mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit langsung ya.